Ya, siang ini saya sharingkan satu tema Kristen yang hidup. Ya. Kenapa saya katakan Kristen yang hidup? Karena begini Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen ini kan orang memahaminya orang beragama Kristen. Ya. Nah, beragama Kristen berarti kita ada di bawah arahan Tuhan Yesus, karena orang Kristen kalau menurut Alkitab adalah pengikut Kristus, Bapak Ibu. Tapi yang menarik di sini, Kristen itu bukan sekedar agama, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menganggap bahwa, atau kita semua menganggap bahwa Kristen hanya sekedar agama, tentu mudah buat kita, karena di dalam sebuah agama itu ada tatanan, ya, aturan main. Harus begini, begitu, ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram, gitu ya. Tapi agak beda dengan pemahaman kita kalau Kristen itu bukan sekedar agama. Jadi apa dong Kristen kalau bukan sekedar agama? Bapak Ibu pasti yakin, udah tahu, udah sering dengar. Kristen itu bukan agama, tapi jalan hidup. Banyak orang mengatakan bahwa saya jadi orang Kristen karena saya dipilih. Saya sudah terpilih. Ya. Kita sebagai orang Kristen, kita orang-orang pilihan. Amin. Ya. Pilihannya maksudnya pilihan apa nih? Orang menganggap bahwa kita orang Kristen pilihan, dipilih dan terpilih menjadi orang yang diselamatkan. Nah, Pak, sebetulnya pengamahannya kita dipilih atau kita terpilih sebagai orang Kristen itu, kita orang yang beruntung dipilih mengetahui apa itu Kristen, apa itu hidup bersama Kristus. Dan semua orang, Bapak Ibu, oh dia nggak mau datang sama Kristus, jadi dia nggak jadi Kristen. Pasti Tuhan beri kesempatan untuk jadi orang Kristen, untuk menjadi pengikut Kristus. Tapi ya ada aja orang yang menolak. Memang di bagian lain ada orang yang belum tahu, belum pernah mengenal Kristus. Apa itu Kristen? Gak pernah ada pengetahuan tentang Alkitab, tentang kekristenan didengar sama orang tersebut. Ya bisa saja. Ya. Kalau Bapak Ibu yang paling gampang, kalau Bapak Ibu pergi ke Tibet, mana pernah sih ada Alkitab di sana? Ya. Pasti mereka tidak mengerti. Nah, poin saya begini Bapak Ibu. Kalau Kristen itu jalan hidup, sementara Kristen sendiri adalah pengikut Kristus, berarti Bapak Ibu sebagai orang Kristen itu mesti menjalani hidup sebagaimana Tuhan Yesus hidup. Ada yang setuju nggak ya? Ya. Cuma satu orang. Yang lain nggak tahu atau nggak mau jawab atau ya. Tapi Bapak Ibu setuju kan? Kristen itu bukan sekedar agama, tapi jalan hidup. Amin nggak ya? Iya. Nah, tapi ya sudah lumayan. Amin gitu. Karena ada konsekuensi. Kalau kita merasa kita dipilih, kita mengetahui Kristen itu apa, ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab, bukan segampang. Kamu udah tahu ya, kamu dipilih ya. Ada tanggung jawab. Kita tahu, ya. Tanggung jawab kita apa? Tanggung jawab kita menghidupkan apa yang kita pahami. Kalau kita tahu Kristen itu pengikut Kristus, mau tidak mau Bapak dan Ibu dan saya harus hidup layaknya Tuhan Yesus. Nah, tanggung jawabnya ini berat kan? Masih mau jadi orang Kristen? Halo? Masih satu aja yang jawab. Yang lain, ya untung-untungan Pak. Pokoknya kita datang ke gereja siapa tahu diselamatkan. Nanti perlu selamat apa dulu nih? Karena beda selamat sama biskuit sama selamat yang Tuhan Yesus. Ya, Pak, Bu, sekali lagi siang hari ini saya mau mengingatkan. Kalau kita merasa bahwa kita orang Kristen, Kristen itu bukan semata-mata agama. Ya, sekali lagi, bukan sekedar agama. Tapi Kristen itu jalan hidup kita sebagaimana Tuhan Yesus hidup. Karena Alkitab mengatakan Kristen adalah pengikut Kristus. Agak maksa nih, katakan amin. Amin. Nah kalau enggak saya paksa, Bapak Ibu ngapain jadi orang Kristen? Ngapain datang ke sini? Ngapain ke gereja? Kalau cuma sekedar agama,
Dan kadang-kadang orang membandingkan, oh agama saya lebih bagus, dia nggak ngerti. Makanya orang Kristen jangan banding-bandingin lah sama agama lain. Fokus diri kita, apakah kita Kristen sebagai pengikut Kristus apa tidak. Kalau kita bilang yes, kita Kristen, kita pengikut Kristus, tampil nggak hidupnya Kristus, hidupnya Tuhan Yesus di dalam kehidupan sehari-hari kita? Ya, memang begitu Pak. Ya buka deh. Mari kita buka Kisah Rasul 11 ayat 25. Ya, kita buka Kisah Rasul 11 ayat 26. Nanti kita bisa mengerti di situ. Kisah Rasul 11 ayat 26 dicatat sama Alkitab sebagai berikut. Nah, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Perhatikan baik-baik. Sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu, ini kan bicara tentang perikop dari murid-murid Kristus. Ya kalau kita tarik ke atas, ada Paulus, ada segala macam di situ. Di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Kristen berarti murid Kristus, pengikut Kristus. Yang tugasnya apa? Sambil mengajar banyak orang. Saya bukan murid Kristus Pak, ya tapi orang percaya kan. Saya nggak bisa ngajar Pak. Memang nggak semua orang suruh ngajar. Tapi Bapak Ibu dan saya tetap harus ngajar. Gimana? Karakter Kristus. Bapak Ibu di dalam kehidupan sehari-hari itu menampilkan karakter Kristus. Makanya tema yang saya usung, Kristen yang hidup. Jangan KTP-nya saja Kristen. Kelakuannya seperti Kristus enggak, karena pengikut Kristus itu disebut Kristen. Nah sekarang Bapak Ibu mesti menjadi orang Kristen enggak? Ya nggak enak juga ditanya, iya kok gitu ya. Enggak, saya bukan mau menghakimi. Bapak Ibu kalau pulang, Bapak Ibu pasti punya saat teduh. Tanya sama Tuhan, sudah berkenan enggak? Sudah seperti Kristus enggak saya punya hidup? Saya karyawan Pak. Ya jadi karyawan yang pengikut Kristus. Gimana karakter Kristus orang karyawan? Rajin, produktif, efektif, jangan kerjanya bolos, ya, malas, tidak produktif. Itu namanya bukan pengikut Kristus. Saya masih mahasiswa Pak, mahasiswa yang rajin belajar, ya, yang kuliahnya rajin, ya. Jangan nanti kalau istilah kuliahnya tuh SKS, tahu ya, mahasiswa mesti tahu di sini kalau ada mahasiswa SKS. Apa itu? Kalau kuliah sistem kebut semalam. Jadi kalau ujian baru belajar. Jangan Bapak Ibu. Itu bukan karakter Kristus. Apalagi Bapak Ibu yang berbisnis. Ya. Oh ya Pak, saya bisnis tentunya ingin jadi dapat untung, betul. Tapi jangan nipu. Ya, saya udah pernah jelasin kok di sini. Bagaimana mungkin Pak bisnis nggak nipu? Ya. Bapak Ibu beli 10 dalam bisnis, Bapak Ibu jual 11. Salah nggak? Halo? Salah nggak? Enggak. Paulus jual tenda, ambil keuntungan. Tapi kan jadi dosa, jadi tidak menggambarkan seorang Kristen di saat Bapak Ibu bisnis, ya, beli 10, jualnya 13. Loh, 13 nggak boleh dong Pak, bukan nggak boleh. Waktu ditawar, Pak bisa nggak 11? Lalu Bapak Ibu bilang belinya aja nggak boleh. Nah, supaya mempertahankan keuntungan, belinya aja nggak boleh. Padahal belinya 10, ditawar, dijual 13, ditawar 11, sebetulnya udah untung. Untung nggak? Untung. Tapi bilangnya, oh belinya aja nggak boleh. Bohong apa cipuan? Nah, Bapak Ibu boleh. Nah yang gitu-gitu kan, ya. Saya karyawan, iya. Datang tiap hari, tapi terlambat melulu. Tidak mencerminkan Kristus. Makanya Bapak Ibu, ya, kekristenan itu dinamis. Kenapa? Di samping mengajar dan setiap hari dalam mengajar itu ada proses, Bapak Ibu. Jadi kekristenan itu juga bertumbuh seiring dengan pemahaman kita tentang Tuhan Yesus, tentang Tuhan. Karena rohani di sini adalah kualitas hubungan kita dengan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu diminta
bertumbuh rohani, bertumbuhlah kualitas hubungan kita dengan Allah. Ya. Jadi sebetulnya untuk menerjemahkan sebagai orang Kristen itu tidak hanya ada di mindset. Saya orang Kristen, apalagi ditambah embel-embel, saya orang Kristen pasti selamat loh. Loh kok pasti selamat? Keselamatan memang kita dapat cuma-cuma. Cuma-cumanya gimana? Tahu bahwa yang menyelamatkan kita itu Tuhan Yesus dengan mati di kayu salib, betul ya? Tapi untuk menjadi seperti Yesus dan diselamatkan, Bapak, Ibu, dan saya harus berjujur. Nah kalau kayak gini jadi malah susah ya. Kristen di GSKI itu jadi mahal. Bukan mahal, justru standar. Karena selama ini didegradasikan. Bahwa ikut Tuhan Yesus pasti semuanya oke, pasti semuanya beres. Enggak, Bapak Ibu, enggak. Jadi dampak dari kita sebagai orang Kristen, karena kekristenan jalan hidup, orang melihat Bapak Ibu. Tadi saya katakan Bapak Ibu tidak ngajar, betul. Tapi Bapak Ibu mengajar dengan kelakuan setiap hari. Ya, mencerminkan Kristus sudah. Baru serempet mobil sedikit, kebun binatang keluar dari mulut kita. Apa kira-kira orang Kristen? Ya, nggak bisa Bapak Ibu. Kita harus mencerminkan kehidupan Kristus. Karena kekristenan adalah jalan hidup. Ya, jalan hidup. Tampilan Kristus, tampilan Yesus di dalam setiap langkah hidup kita. Nah, kalau sudah seperti ini kan, saya bukan mau menaikkan harga Kristennya sendiri, bukan. Saya mengembalikan ke posisi sebagai orang Kristen itu harusnya bagaimana. Makanya gereja punya tugas mendukung atau mengarahkan Bapak Ibu menjadi seperti Kristus. Ya, menjadi seperti Kristus. Kenapa? Karena hanya melalui Kristuslah kita bisa sampai kepada Bapa. Amin Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu paham kan dia apa dong ngantuk kayak jam 9. Kayaknya kayak ada yang nggak ngerti deh apa yang saya omongin ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu ngerti lah ya. Cuman malu-malu menjawab ya. Tapi nanti sangkanya so tahu jawab gitu ya. Dah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mengerti. Makanya saya bilang supaya kita enak nanti Bapak Ibu pulang di rumah ya punya waktu untuk saat teduh. Coba perkarakan. Seandainya saya pulang saat ini dipanggil sama Tuhan, kira-kira Kristus sudah hidup dalam diri saya bang? Lebay Pak, enggak. Hidup kita sama mati itu bedanya tipis. Tipis. Ya. Cuma kalau udah ngomong gini kok kayaknya gak enak gitu ya, kok ngomongnya mati-mati dulu. Enggak, mati itu fakta. Ya. Fakta yang harus kita, cuma belum tahu kapan. Ya. Ada istilahnya kalau tua sudah pasti, mati akan datang. Ya. Nah kembali lagi Bapak Ibu. Jadi gimana Bapak Ibu mau bertumbuh dewasa, mengungkapkan semua langkah hidup kita menjadi seperti Kristus dan kekristenan kita, jalan hidup kita itu menampilkan karakter Kristus. Tadi saya sudah singgung Pak Bu. Kalau Bapak Ibu punya waktu dan Bapak Ibu harus punya waktu untuk berdamai sama Tuhan setiap hari. Duduk diam di kaki Tuhan. Mutlak. Ya, mutlak. Saya ikut doa pagi Pak. Nggak cukup. Nggak cukup. Apalagi Bapak Ibu di Bali. Ya, doa paginya di Jakarta. Bapak ikut online kan? Mau saya di Jakarta aja juga kalau bukan hari Sabtu juga ikutnya online kok. Ya, belum lagi ngantuk, belum lagi segala. Jadi Bapak Ibu harus punya waktu duduk diam di kaki Tuhan, ya, bukan minta Bapak Ibu, tapi perkarakan. Apakah kita nih sebagai orang Kristen sudah menampilkan kehidupan Kristus, Bapak Ibu? Kalau enggak kan, ya sia-sia Bapak Ibu, sia-sia jadi orang Kristen. Nah disitulah perjuangan kita. Kenapa Kristus? Ya karena kita sudah tahu bahwa Kristuslah yang menyelamatkan hidup kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita punya kesempatan, tapi harus jadi seperti Kristus. Makanya kita disebut Kristen. Jadi Bapak Ibu sirkulasinya sebetulnya gampang. Kita tuh tahu kita ini Kristen, pengikut Kristus. Cuman yang jadi sulit
hidup kita tidak menampilkan karakter Kristus atau belum. Karena kita tahu bahwa bukan sekedar teori, bukan sekedar sama standarnya bahwa kita orang beragama, dia beragama ini, kalau kita agamanya Kristen, bukan seperti itu, Pak. Nanti di situ membuktikan, ya, bisa nggak kita seperti Kristus? Lebih mahal, ya pastilah, lebih mahal pasti, ya. Dan saya tidak menyinggung keyakinan lain. Yang saya mau kasih tahu, yang saya mau ingatkan, menjadi seperti Kristus di saat nanti Tuhan Yesus datang. Kita bukan cuma diselamatkan, itu hasilnya, ya. Hasil dari selamat itu kita masuk surga, tidak masuk neraka. Tapi sebagai orang Kristen yang menampilkan kehidupan Kristus di dalam selama hidup kita di dunia, kita menjadi satu di dalam keluarga kerajaan Allah. Alkitab mencatat duduk semeja dengan Tuhan Yesus. Ngapain? Ngobrol, bukan memimpin dunia. Nah, jadi mahal, tapi worth it. Bapak Ibu dan saya dituntut juga kehidupan yang tidak asal-asal, yang tidak abal-abal. Nah, di sini Bapak Ibu, disinilah kekristenan itu dituntut satu kualitas. Kalau tadi saya katakan Kristen yang hidup, di situ dinamis Bapak Ibu. Kehidupan kita tuh bertumbuh makin hari, makin seperti Kristus. Makanya Pak Bu, saya sarankan punya waktu supaya kita lebih mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Fokus saja sama diri kita. Apakah kita sudah melakukan seperti yang Allah mau? Sudah hidup seperti yang Allah mau? Apa sih Pak yang Allah mau? Nah makanya Bapak Ibu mesti kenal, mesti tahu. Ya, coba lihat di 2 Petrus 3 ayat 18 ya. 2 Petrus 3 ayat 18. Alkitab mencatat di situ bahwa kita harus setiap hari ada berkumpul dan hidup di dalam kebenarannya dan mengenal Dia dengan benar. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuh dalam kasih, artinya kita memiliki karakter Kristus. Semakin hari semakin mengasihi Dia. Tidak mungkin kita mengasihi kalau kita tidak kenal. Dan dalam pengenalan, saya sudah kenal Tuhan Yesus. Masalahnya Tuhan Yesus kenal kita nggak? Kalau kita bilang kita sudah kenal, kita belum kenal Pak Bu. Kita tahu karena kita belajar apa tadi yang saya bilang. Karena kita mengaku Kristen. Kalau Kristen tuh pasti yang dipelajari ajaran seperti Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus sendiri belum mengenal kita. Karena pengenalan di sini bukan tahu Bapak Ibu, mengalami. Jadi waktu kita datang sama Tuhan, hidup kita dulu dinikmati sama Tuhan. Artinya kita menikmati juga hidupnya Tuhan. Hidup kita tuh dipimpin sama Tuhan. Menjadi satu roh. Ya, menjadi satu roh seperti apa yang Tuhan sudah janjikan di 1 Korintus 6 ayat 17. Kalau kita mendekatkan diri sama Tuhan, kita menjadi satu roh sama Dia. Nah, dengan kita menjadi satu roh, kita bisa bertanyakan apakah kita sudah hidup seperti yang Kristus mau apa belum. Jadi kekristenan kita itu tidak sia-sia. Oh, saya bukan dari lahir belum Kristen, tak apa-apa selama Bapak Ibu bertobat. Daripada orang yang sudah lahir dari sebagai orang Kristen, tapi hidupnya bukan mencerminkan Kristus. Mendingan orang yang tadinya tidak tahu tapi bertobat kemudian diselamatkan sama Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan dan hidup sebagaimana yang Kristus mau. Makanya Pak Bu, saya bukan menakut-nakuti, saya mengingatkan menjadi orang Kristen itu tanggung jawabnya besar, ya. Dan bukan harga yang murah, ya. Yang makanya ikut Kristus itu jangan sampai dipelintir-pelintir segala sesuatunya serba gampang. Tidak Pak. Justru jadi orang Kristen itu kita mesti benar-benar hidup sebagaimana Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Bapak Ibu mati di kayu salib. Halo? Gak ada yang berani. Oh ya enggak lah Pak, katanya gitu ya. Tuhan Yesus hilang nyawa menebus dosa kita. Bapak Ibu dan saya mau hilang nyawa enggak? Gak ada yang mau ya.
Bisa nggak? Halo, bisa nggak hilang nyawa demi Tuhan Yesus? Bisa, karena nyawa di situ memang bukan basically kita bisa ngerti. Waktu Tuhan Yesus menebus kita memang nyawanya diserahkan. Ya, dengan ketaatannya, makanya Tuhan bangkitkan. Tapi kita juga bisa mati buat Yesus. Nyawa kita dihilangkan karena nyawa yang sebenarnya itu bahasa aslinya pesuke. Pesuke itu di dalam pesuke itu ada jiwa. Nah, jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran, perasaan, dan kehendak inilah yang kita matikan. Pikiran kita yang tidak sesuai dengan Tuhan Yesus, matikan. Kehendak kita yang tidak sesuai dengan Tuhan, matikan. Perasaan-perasaan yang menurut kita menyenangkan hati kita, matikan. Harus sama dengan perasaannya Tuhan Yesus. Ini Bapak Ibu kok bohong ya? Aduh, kok begini ya? Kok susah ya? Siapa bilang ikut Kristen mudah? Gak ada. Ya. Kamu mau ikut saya? Tuhan Yesus bilang, ikut saya, pikul. Tahu nggak salib itu apa? Tahu Bapak Ibu, ya harus kita pikul yang nanti Tuhan bebankan buat kita. Apa pikulnya yang mesti dibebankan? Makanya kuncinya dulu diam di kaki Tuhan. Nanti Tuhan kasih tahu apa yang mesti dipikul. Kalau Bapak Ibu nggak pernah datang sama Tuhan, nggak pernah mengenal dan dikenal, kita rasanya sudah aman-aman saja. Enggak, Pak Bu. Kita hanya Kristen-Kristen yang baik-baik saja. Oh iya, kita tidak seperti orang lain jahat. Ya, menurut standar moral baik kita betul baik. Tapi kalau sudah sampai di situ, sayang Pak Bu. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa diselamatkan, kita bisa diselamatkan juga. Tapi posisi kita tidak duduk semeja dengan Tuhan. Ya, karena orang baik di luar sana juga mungkin Tuhan kasih kesempatan untuk ada. Ya, tapi kembali lagi ini bukan bicara nanti masa depan, tidak, kita bicara di kehidupan sehari-hari kita. Setiap hari kita mesti perkarakan. Mengenal Tuhan itu kita dibentuk. Tadi saya sudah katakan Kristen itu dinamis Bapak Ibu. Proses dari hari ke hari. Dan itu juga tidak mudah Pak Bu. Bapak Ibu sudah berusaha mengenal apa yang menjadi kekurangannya. Begitu kita perbaiki, kita bisa jatuh di tempat yang lain. Ya, jadi Tuhan juga bilang di dalam Alkitab, berjaga-jagalah setiap saat. Kenapa? Karena di dalam kita mengejar kekristenan, jalan hidup kita seperti yang Tuhan mau, itu tidak mudah. Tapi bisa kalau Bapak Ibu dan saya mau. Kalau Bapak Ibu dan saya berusaha, ya, bagaimana bisa berusaha? Bagaimana bisa tahu? Menemui Tuhan setiap hari juga nggak mau. Pak, saya sibuk. Seberapa sibuk sih? Ya, apakah mata kita melotot 24 jam dengan kesibukan kita? Tidak kan? Jadi seharusnya sih memang bisa Bapak Ibu. Harusnya bisa. Ya. Kita bisa. Nanti kita dibentuk sama Tuhan. Dibentuk kalau kita memang mau menerapkan kekristenan di dalam hidup kita. Kita bisa dibentuk sama Tuhan. Coba kita lihat di Ibrani 12. Ya. Ibrani 12 ayat 5. Tuhan akan mendidik kita dengan cara Tuhan sesuai dengan kelemahan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Pak Bu, kita akan dididik. Kalau memang kita mau mencerapkan jalan hidup Kristus di dalam hidup kita, pasti kita dididik. Ya. Lalu ayat 6-nya dikatakan apa di situ? Ayat 6-nya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Lalu ayat 7-nya, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Ya. Lalu ayat 8-nya, tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ya, kalau kita mau mencerapkan kekristenan kita, jalan hidup Tuhan Yesus akan garap kita, Pak.
Ya, menggarap supaya kita menjadi benar-benar Kristen yang Tuhan mau. Ya, ini menarik Pak Bu. Ini menarik ayat ini. Karena di sana diceritakan bagaimana anak-anak, ya. Kita akan di ayat 5, balik lagi nih. Ada kata anak di situ kan. Dan sudah lupakah akan nasihat yang berbicara kepadamu seperti kepada anak. Hai anakku, anak, dan hei anakku, itu kata-katanya kalau dalam bahasa aslinya huyos. Ya. Terus ayat 6-nya ada anak juga, ayat 7-nya juga ada kata anak di situ. Ya. Itu semua huyos, artinya pangeran Bapak Ibu. Nah, bayangin kalau kita mau jadi Kristen yang benar, Tuhan mendidik kita menjadi pangeran-pangeran karena kita harus menampilkan kekristenan yang benar. Tapi kalau kita tidak mau digarap, di ayat 8-nya sudah, kalau kamu nggak mau digarap nggak apa-apa, tapi kamu anak gampang. Ya, di ayat 8-nya ditulis, tetapi kamu anak-anak gampang. Ini bukan huyos, ditulisnya notos, anak haram. Lah, kan jelas Bapak Ibu, kalau kita mau menampilkan kekristenan, jalan hidup yang Tuhan ajarkan, kita dibentuk sama Tuhan, kita dihajar digebukin gitu Pak, enggak. Dengan persoalan hidup. Dengan persoalan hidup. Makanya Bapak Ibu kalau di sini, kalau kita mau jadi Kristen yang benar, kita mengalami persoalan, enggak usah cepat-cepat. Tuhan, saya banyak masalah, tolong Tuhan, beri jalan keluar. Tuhan bilang, enggak, kamu mau saya bentuk jadi pangeran. Kamu mesti melewati ini. Jadi gimana dong? Biarin saja. Tanya sama Tuhan, Tuhan ini masalah ini, Tuhan berikan kepada saya, Tuhan izinkan, Tuhan mau ngajarin apa sama saya? Amin enggak ya? Macam aku yang Yosua aja, saya lupa kok jadi begini ya. Enggak, sekali lagi saya bukan mau menghakimi, tapi saya harap Bapak Ibu paham, ya, paham. Jadi kekristenan kita hidup dengan jalan Kristus, termasuk dihajar, ya, anak disesat. Tahu ya kalau disesat Bapak Ibu, kalau petinju itu kalau ditinju tuh nggak berhenti, pas lagi sempat dipukulin, rofel, segala macam masalah kita ada. Tapi itulah. Kalau kita mau jadi pangeran yang menampilkan kekristenan yang benar, yang membawa orang melihat karakter Kristus, semua masalah kita ada. Jadi gak ada enaknya dong. Tuhan tahu apa yang kita perlu. Tuhan pasti memberikan jalan keluar dan Tuhan menempatkan. Ya, karena nanti ujung-ujungnya pasti kita akan menemui atau kita berakhir di kemenangan bersama Kristus. Nah kembali lagi Bapak Ibu, kita dibentuk sama Tuhan, dibentuk untuk menampilkan kekristenan itu sendiri. Jadi kalau kita menganggap bahwa kita menjadi orang Kristen terus semuanya jadi serba gampang, kalau menurut saya kurang tepat ya. Kalau dibilang salah nanti ekstrim, ya kan Tuhan baik. Memang kadang-kadang begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baru bertobat, ya belum pernah serius sama Tuhan, lalu datang sama Tuhan, lalu berdoa, Tuhan saya punya masalah, Tuhan bantu, Tuhan langsung kasih jalan keluar. Kenapa? Sama Bapak Ibu kalau punya anak kecil, gak minta nuntut yang jauh-jauh. Dia punya persoalan, misalnya saja, dia punya mainan hilang, pasti kan dicariin. Sama Tuhan Yesus juga, kalau kita punya rohani belum besar, belum seperti yang Tuhan harapkan, Tuhan itu benar-benar hidup. Coba kalau Bapak Ibu udah rajin sama Tuhan, berdoa, gak dijawab. Pernah ngalamin? Halo? Sering kan ngalamin? Nah semakin ikut Tuhan kok semakin doa itu gak pernah dijawab. Apalagi kalau kita datang doa untuk menyelesaikan kita punya masalah. Apalagi masalahnya karena kita sendiri. Waduh capek. Ya. Makanya kalau datang, Tuhan saya punya masalah. Nah ya iyalah, kamu dibilang gak usah minjem, kamu minjem. Sekarang gak bisa bayar, datang sama Tuhan, Tuhan suruh bayar. Siapa coba? Makanya tadi pikiran, perasaan, dan kehendak mesti sama. Ya, Bapak Ibu paham ya? Ngerti ya? Nah jadi tuntutan jadi orang Kristen itu gak mudah Pak Bu. Ya, bukan susah, tidak mudah.
Kalau dibilang susah sulit itu kayaknya tuh konotasinya udah gak bisa diapa-apain ya. Tapi kalau tidak mudah Bapak Ibu berusaha, kita semua berusaha, pasti di jalan keluar. Ya, jalan keluar. Dan sebagai orang Kristen itu tampilan itu luar biasa. Ada di setiap kehidupan langkah. Ya Bapak Ibu juga suka gitulah. Ya kalau lihat orang galak amat, katanya orang Kristen tapi kok galak gitu. Nah kita juga suka gitu. Benar nggak? Apakah kita pernah berpikir kalau kita melakukan sesuatu yang tidak memuliakan nama Tuhan, terus orang lain juga akan berpikir, oh, katanya orang Kristen kok kayak gitu. Apalagi seperti saya, seperti Pak William, seperti Pak Hasan Gembala, pasti jadi sorotan. Ya, kalau kelakuannya miring sedikit, nah saya kan ngomong begini juga saya berusaha untuk memiliki kehidupan Kristen yang benar Bapak Ibu. Ya, makanya tadi saya katakan dari awal pun saya sharing supaya kita sama-sama belajar. Ya, Kristen itu tidak seperti yang dibayangkan, mudah seperti yang orang pikirkan, enak seperti yang orang pikirkan. Enggak, Pak. Ya, ada harga yang mesti dibayar. Ada usaha yang mesti kita kejar. Ya. Bukan kita tidak percaya, enggak. Kita serahkan sama Tuhan, Tuhan lakukan tanggung jawabnya. Tapi kita punya tanggung jawab. Hidup seperti yang Tuhan mau, tanggung jawab Bapak Ibu dan saya untuk mencerminkan. Ya, untuk mencerminkan. Jadi kalau Bapak Ibu sekali lagi, kalau kita mau hidup di dalam kekristenan yang benar, suka tidak suka kita harus melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Bukan apa yang kita mau, lalu kita klarifikasi sama Tuhan. Nah ya kan orang berdoa begitu Pak, minta supaya Tuhan memberi jalan keluar. Oh bukan tidak boleh, tapi kalau memangnya Tuhan memang mendidik kita, ya mau tidak mau, pasti nanti satu saat Tuhan buka jalan. Tapi kita hidup dulu sesuai dengan yang Allah. Ya. Nah Bapak Ibu sekali lagi, bukan hal yang mudah, tapi harusnya kita bisa. Harusnya kita bisa. Kenapa? Karena label yang kita pegang ini adalah orang Kristen, pengikut Kristus. Kalau tidak mencerminkan hidupnya Kristus di dalam hidup kita, ya sebaiknya sih jangan ini ya, jangan bilang bahwa kita orang Kristen ya. Karena tadi di depan saya sudah sampaikan, Kristen itu pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang benar-benar mesti menampilkan hidupnya Kristus. Sampai di sini Bapak Ibu paham ya? Halo, jelas ya? Aduh, ya, tapi oke lah. Saya berharap Bapak Ibu paham. Saya berharap Bapak Ibu mengerti dan mengevaluasi. Ya, kalau sekarang mengerti tapi nggak mengevaluasi, pulang dari sini juga selesai. Apalagi dengan banyak persoalan. Akhirnya lupa bahwa kita Kristen hanya KTP, bukan Kristen di dalam kehidupannya seperti yang Tuhan mau. Ya, yang pada akhirnya Tuhan juga nggak mengakui kita sebagai pengikut Kristus. Padahal tujuan kita, apalagi belajar kebenaran, supaya kita berkenan, supaya akhirnya kita mendapat tempat sesuai dengan yang menjadi rencana Allah. Karena rencana Allah itu semua manusia diselamatkan untuk dikembalikan ke rancangan Allah semua. Ya. Nah kalau sekarang kita sudah ada di dalam wilayah situ, sudah ada di dalam wilayahnya Tuhan Yesus, kenapa kita tidak berjuang untuk itu? Ya. Orang lain tidak terpilih karena dia tidak tahu atau mereka belum punya kesempatan untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Nah kita semua di dunianya yang Tuhan mau. Kenapa enggak kita gunakan? Kenapa enggak kita usahakan untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau? Ya sekali lagi Bapak Ibu, bukan mau menakuti, bukan. Tapi saya ingin supaya kita paham. Label Kristen itu bukan abal-abal, ya, bukan sekedar KTP. Dalam Matius 18 juga ada Bapak Ibu ya, kita bisa lihat Matius 18 ayat 3 itu juga Pak Bu, kalau kita menjadi Kristen yang benar, kita tuh harus mestinya kita memiliki pikiran yang sama. Artinya yang kalau sekarang ini tidak sama, kita harus buat sama Tuhan. Lalu berkata, aku
kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kemudian ayat 4-nya, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Lalu ayat 5-nya, dan barang siapa menyambut anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Nah, berarti kita juga perlu dididik Bapak Ibu. Ya, artinya kita bertobat menjadi seperti anak kecil. Mau dididik sama Tuhan agar kekristenan kita tuh tampil. Ya. Nah, orang tanya, Mama kita harus balik lagi jadi anak bayi. Enggak, anak di sini beda. Kalau tadi Yos, kalau ini yang ditulis di sini Paidion, Pak. Paidion itu anak umur 7-12 tahun. Jadi kita bertobat atau dididik sama Tuhan itu, kita mesti memiliki sifat kayak anak 7-12 tahun. Gimana kalau 7-12 tahun? Segala sesuatu yang diajarkan cepat menangkap. Ya. Makanya ada Bapak Ibu yang punya anak 12 tahun, tolong deh ajarin dia tentang kekristenan yang benar. Sebab kalau tidak, kuasa gelap akan mengajarkan dia. Dan anak-anak umur 7-12 tahun itu cepat, apalagi di zaman sekarang. Ya, nggak kaget kalau anak 7 tahun udah main gadget, karena menangkapnya cepat. Oh, mainnya gini. Ya. Nah, kalau misalnya kita taruh dia punya pengetahuan, dia punya kehebatan dalam menangkap dengan kebenaran firman, luar biasa, Pak. Ya, luar biasa. Makanya kalau kita bertobat itu kita mesti jadi seperti anak, memberikan segala sesuatunya yang Tuhan ajarkan. Ini kan senada dengan yang Tuhan bilang, kalau kamu tidak melepaskan segala milikmu, kamu tidak bisa jadi muridku. Melepaskan segala milik itu berarti kita tidak memiliki pikiran-pikiran yang di luar yang Tuhan mau. Sebab Tuhan mau mengajarkan, yang namanya murid itu diajar, Pak Bu. Ya, sama. Bapak Ibu dan saya diminta untuk membuka diri. Nah, kalau kita yang sudah dewasa begini, kita menjadi paidion itu kita menghilangkan semua apa yang menjadi mindset kita di luar Tuhan. Kita kan baru udah punya pakem nih. Ya, udah punya pakem sendiri. Oh, ini mesti begini, mesti gitu. Waktu kita mau menampilkan kekristenan yang benar, waktu dikasih tahu begini sama Tuhan, kayaknya enggak gitu deh Tuhan. Bah, diajari malah melawan. Makanya kalau anak 7-12 tahun kalau diajarin dia nurut. Ya. Makanya sekali lagi ini juga peringatan buat Bapak Ibu, ya, keluarga muda yang punya anak 7, hati-hati. Kalau dia nggak mau ke sekolah minggu, seret. Kenapa? Kalau enggak nanti bahaya, Pak. Sebab umur-umur segitu tuh benar-benar rentan untuk mendapat pelajaran. Ya. Nah, kalau kita mau menampilkan kekristenan yang benar, kita harus dicekokin sama ajaran yang Tuhan berikan. Makanya kita mesti rendah hati seperti anak yang 7-12 tahun. Diajarin kita menerima. Jangan sudah punya pakem. Apalagi seperti saya sudah jadi pembicara. Waktu Tuhan ajarin melalui sekolah kehidupan, rasanya gak gitu deh Pak. Gak gitu deh Tuhan. Loh, ngelawan. Mestinya kan enggak. Oh gitu ya Tuhan. Ya sudah, saya jalanin. Supaya kekristenan kita nampak. Gitu. Makanya jangan kaget kalau orang yang punya gelar tinggi, kadang-kadang susah. Kenapa? Karena pakemnya sudah di situ. Dan yang repotnya, merasa benar. Ya, merasa benar. Saya dulu pernah punya bikin anekdot. Orang kalau baru kuliah biasa-biasa aja. Begitu dia lulus STH, lehernya hilang, Pak. Karena dulu kan kalau jalan udah tegak, angkuh. Ya. Kenapa? Karena begitu dia namanya tambahin STH, ya, saya nggak tahu Yusuf, saya STH ya. Udah ambil STH, nah, nanti lebih parah. Ya. Sebab STH tuh gini, waktu dia lulus. Kenapa dia sombong? Karena di dalam pikirannya seperti Tuhan, gitu. STH, seperti Tuhan. Ya. Dia sekolah, gitu. Jadi master, MTH, ya hati-hati Yosua, menyamai Tuhan. Ya, nggak mau diajar, nggak mau diatur, nggak mau dikasih pemakaman yang benar. Akhirnya dia sekolah lagi, dapat doktor DTH. Ya.
di atas Tuhan. Nah, gila. Makanya di kita, bukan karena ini, tapi memang sekarang di Kebun Jeruk di tempat saya melayani sudah dihilangkan. Pembicara itu cuma ditulis namanya, biar jangan terlalu sok. Ya, Pendeta Frans Damapoli, tidak ada tuh embel-embelnya, doktornya ditulis PDP dan PDT dan PPD, nggak ada. Nama aja, gitu. Supaya jangan nanti akhirnya orang melihat, kenapa? Dengan gelar itu pakem kita sudah ada. Boro-boro kita mau hidup tunduk sama Tuhan, apalagi mau menampilkan kekristenan, nggak bisa. Karena harga dirinya sudah ada. Sudah doktor, apalagi nanti pas sudah profesor, udah capek deh. Ya, tapi maaf ya Pak Bu yang punya gelar, bukan mau menzolimi yang punya gelar, enggak. Gelar harus, ya. Sebenarnya maksudnya gini loh, bukan nyari gelar, nyari ilmu. Waktu kita belajar menjadi doktor, kita belajar di level strata 3. Nggak apa-apa, setelah kita selesai baru dapat doktor. Yang penting belajarnya itu, jangan cari doktornya lah. Ya, jangan cari STH-nya, jangan cari MTH-nya. Itu kan bukti bahwa kita telah menyelesaikan gitu. Nah sama, kita juga belajar apa yang Tuhan ajarkan sama kita dengan membuka pikiran kita, tidak punya pakem sendiri. Nah disinilah Bapak Ibu, tidak mudah, ya, tidak mudah. Makanya di saat kita dibentuk sama Tuhan menjadi anak kecil, ya, yang membuka diri, yang selalu belajar dengan kebenaran. Tadi saya sudah singgung, yang punya anak 12 tahun itu beri pelajaran yang benar, ya. Beri pelajaran yang dasarnya memang Tuhan Yesus. Ya, memangnya harus begitu. Doa kita juga bilang begitu kok. Coba deh buka di 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 ayat 10. Paulus ngajarin begitu. Ya, 1 Korintus 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang menganugerahkan kepadaku, aku sebagai ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Lalu ayat 11-nya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya. Nah kalau anak 7 tahun sudah diajarkan diletakkan cinta kasih Tuhan Yesus, kehidupan Yesus Kristus, nanti waktu sudah besar luar biasa cintanya sama Tuhan. Ya, luar biasa dia menampilkan hidupnya Kristus di selama hidupnya. Bukan berarti Bapak Ibu dan kita yang sudah di atas ini tidak bisa kembali Pak Bu. Milikilah kerendahan hati, milikilah hati yang terbuka untuk menerima pelajaran Tuhan. Ya. Dan sekali lagi pelajaran yang kita akan terima untuk kita menampilkan kekristenan yang sesungguhnya, bukan duduk di kelas. Ya, ya nggak apa-apa kalau dia mau belajar teologi juga nggak apa-apa sih, karena di STPE juga dibuka online, yang mau ambil eksekutif kelas itu juga boleh. Tapi yang lebih penting adalah belajar di dalam sekolah kehidupan. Ya. Nanti di situ melalui perkara-perkara hidup, peristiwa-peristiwa hidup, kita dibangun, ya, kita dibentuk untuk menampilkan Kristen-Kristen yang sesungguhnya, saksi-saksi Kristus yang luar biasa. Makanya kalau kita mengatakan jadilah saksi Kristus, bukan berarti Bapak Ibu harus sekolah pendeta lalu bersaksi. Dulu ya orang datang bersaksi keliling, kalau sekarang enggak. Karakter gitu. Ya, kelakuan hidup kita samakan dengan apa yang Tuhan mau, samakan dengan apa yang Kristus mau kita lakukan supaya namanya dipermuliakan. Dan sekali lagi beda-beda tipis antara kesombongan kita dengan kemuliaan Tuhan. Ya. Saya kadang-kadang suka agak gimana ya? Kamu pelayanan di mana sih? Saya suka bilang saya tugas. So pelayanan itu saya melayani, ya. Melayani berarti saya memberikan contoh. Nah saya juga baru belajar, sama-sama belajar. Tapi kalau orang istilahnya pelayanan di mana, di ini, tapi kelakuannya tidak berubah kan, melayani siapa? Gitu.
Makanya saya lebih suka kalau saya izin ke pusat, saya ada di Bali, saya ada tugas di Bali, gitu. Bukan pelayanan. Orang merasakan bahwa itu pelayanan. Kenapa? Karena saya juga harus melayani perasaan Tuhan melalui hidup saya, gitu. Ya, tapi tentunya benar saya punya kesempatan untuk berdiri di sini sharing sama Bapak Ibu ya. Tapi kembali lagi, kehidupan keseharian kita itu sebagai orang Kristen itu mesti nampak di dalam, ya, secara teori terus terang aja Pak Bu nggak bisa diterjemahkan kecuali Bapak Ibu dan saya mengerti sendiri. Kekurangan saya beda sama Bapak Ibu. Kekurangan saya walaupun sama-sama dengan pendeta, sebagai pendeta, dengan Pak Willem, dengan Pak Hasan beda, ya, dengan teman-teman di sini beda. Jadi waktu mau menampilkan kasih Kristus atau karakter Kristus itu juga beda-beda, ya, sesuai dengan apa yang memang Tuhan mau. Tapi kembali lagi, tetap Bapak Ibu dan saya, kalau kita memakai label Kristen, harusnya tampilan Kristus yang ada di dalam kita, yang muncul di setiap langkah hidup kita, ya. Kemudian kelihatan kok. Yang paling gampang lah, orang Kristen rajin melayani, tapi begitu ngobrol sama Bapak Ibu, punya teman, ngomongannya ke kuping, kasar, segala. Walaupun kita nggak marah, tapi kita mikir dalam hatinya, orang katanya pelayan Tuhan, tapi kalau ngomongnya kok nggak sopan, kasar. Bapak Ibu kan udah bisa merasakan. Nah sekarang kalau kita juga berpikir, apakah omongan kita juga membuktikan kemuliaan, menjadikan kemuliaan bagi Tuhan? Bapak Ibu dan saya harus jaga omongannya. Nah dari situ perbuatannya, ucapannya, dari situ kita membentuk kekristenan yang sesungguhnya karena tampilan Kristus. Ya, saya harap Bapak Ibu bisa dapat sesuatu lah apa yang saya sampaikan. Ya, saya harap Bapak Ibu belajar sesuatu. Paling tidak kita mengoreksi diri kita sendiri. Sebagai orang Kristen itu sudah menjadi seperti Kristus atau belum? Ya, makanya tadi di awal saya sudah katakan Kristen sebagai agama gampang. Ya, gampang. Tapi Kristen yang berkarakter Kristus, yang menampilkan langkah hidup kita seperti Tuhan Yesus, tidak mudah Pak Bu. Ya. Bukan sulit, bukan susah, tidak mudah. Kalau Bapak Ibu dan saya mau, kita bisa berusaha. Ya. Benar-benar kita menjadi tampilan hidupnya Kristus. Karena Kristen adalah pengikut Kristus. Selamat berdoa. Mari